Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, di mana saya bisa berbagi apa yang saya pelajari tentang tugas saya, yaitu asesmen 3, presentasi, umpan balik, dan refleksi. Nah, adapun judul dari presentasi saya yaitu tentang pendidikan inklusif dan pentingnya bukti penelitian dalam mendukung kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus. Tujuan presentasi yaitu yang pertama, memahami pentingnya bukti penelitian dalam pendidikan inklusif. Yang kedua, mengetahui cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian. Yang ketiga, memahami temuan utama penelitian tentang kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu mengetahui dampak penelitian terhadap praktik mengajar dan pengembangan sekolah. Nah, Ibu sudah tahu apa itu pendidikan inklusif? Ya, oke. Nah, pendidikan inklusif itu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua murid tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial maupun emosional. Jadi, dalam pendidikan inklusif, semua murid belajar bersama di lingkungan yang saling menghargai dan mendukung keberagaman. Oleh karena itu, sekolah perlu menyesuaikan layanan, metode pembelajaran, serta dukungan yang diberikan agar kebutuhan setiap murid dapat terpenuhi secara optimal. Nah, adapun latar belakang masalah yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan belajar dan kebutuhan gizi yang berbeda. Yang kedua, tidak semua menu makanan cocok untuk setiap anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, program makan bergizi gratis atau MBG sedang diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir, guru perlu memahami kebutuhan murid berdasarkan data dan bukti penelitian. Selanjutnya, pertanyaan utama penelitian. Yang pertama, apakah program MBG sudah memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus? Yang kedua, bagaimana pola tertentu memengaruhi anak dengan autism spectrum disorder atau ASD? Yang terakhir, bagaimana guru dapat memudahkan bukti penelitian untuk mendukung pendidikan inklusif? Nah, adapun sumber penelitian yang pertama yang saya lakukan, yang saya dapatkan, yaitu dari artikel pertama dari Deswelle Indonesia. Judulnya yaitu MBG untuk anak berkebutuhan khusus seberapa inklusif, dengan penulis Vika Ramadhani pada tahun 2025. Yang kedua yaitu dari Kwalsu dan Cui pada tahun 2022. Adapun tinjauan sistematis dan meta-analisis tentang diet gluten free dan casein free pada anak ASD. Nah, apa itu literatur abu-abu? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang literatur abu-abu? Ya, nah, literatur abu-abu adalah sumber informasi yang bukan berasal dari jurnal ilmiah. Seperti contohnya misalnya dari artikel berita, dari website pendidikan, dari laporan pemerintah, maupun dari blog edukasi. Nah, apa kelebihan dari literatur abu-abu ini? Kelebihannya yaitu aktual atau terpercaya. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, dekat dengan kondisi nyata.
Nah, apa itu tinjauan sistematis atau meta-analisis? Nah, meta-analisis adalah penelitian yang menggabungkan beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat, lebih akurat, dan terpercaya berdasarkan dari bukti penelitian yang telah ada. Bagaimana cara mengumpulkan bukti penelitian? Yaitu yang pertama kita menentukan topik penelitian. Yang kedua, mencari artikel yang relevan. Yang ketiga, membaca dan membandingkan sumber penelitian. Yang keempat, menggunakan sumber ilmiah dan sumber pendukung lainnya. Yang terakhir, memilih sumber yang terpercaya. Nah, adapun cara mengevaluasi penelitian. Nah, caranya yaitu kita menggunakan tes CRAP. Nah, apa itu CRAP, Bapak Ibu? CRAP itu dari C berarti currency, artinya aktualitas. Di sini kita menilai apakah informasi masih terbaru dan sesuai dengan perkembangan saat ini. Yang kedua, R-nya itu relevance atau relevansi, di mana di sini kita menilai apakah informasi sesuai dengan topik atau kebutuhan pembahasan. Yang ketiga yaitu A, authority atau otoritas. Di sini kita menilai siapa penulis atau sumber informasi dan apakah sumber tersebut terpercaya. A selanjutnya yaitu akurasi atau akurasi. Di sini di mana kita menilai kebenaran informasi berdasarkan data, fakta, dan bukti yang jelas. Dan yang terakhir yaitu P, yaitu purpose atau tujuan. Di mana di sini kita menilai tujuan dibuatnya informasi. Apakah untuk memberi edukasi, informasi, hiburan, atau mempengaruhi peserta atau pembaca. Nah, hasil evaluasi artikel dari Deswelday dan Indonesia dan meta-analisis di sini membandingkan antara evaluasi artikel literatur abu-abu. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, membahas kondisi nyata di sekolah. Jadi, kondisi yang sering terjadi di sekolah biasanya diterbitkan di literatur abu-abu. Yang kedua, informasi masih terbaru. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa sederhana. Yang terakhir, membuat pendapat guru, orang tua, ahli gizi, dan pemerintah. Nah, apa keterbatasan dari literatur abu-abu ini? Adapun keterbatasannya yaitu yang pertama tidak melakukan peer review. Yang kedua, data penelitian belum mendalam. Yang selanjutnya, evaluasi meta-analisis. Apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, menggunakan banyak penelitian. Yang ketiga, hasilnya dia lebih objektif. Tetapi juga memiliki keterbatasan. Keterbatasannya yaitu beberapa sampel memiliki penelitian yang kecil. Yang kedua, banyak penelitian dilakukan di luar Indonesia. Nah, adapun temuan umum dalam penelitian ini, yang pertama, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Yang kedua, program makanan sekolah tidak dapat disamakan. Yang ketiga, pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan individual. Yang selanjutnya, pola makan tertentu dapat membantu beberapa anak SD. Apa dampaknya bagi guru? Nah, guru yang pertama, guru perlu memahami kebutuhan setiap murid. Yang kedua,
menggunakan data sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi murid. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua maupun tenaga ahli. Nah, dampak bagi sekolah terhadap pengembangan sekolah yaitu pertama, perlu mendukung layanan pendidikan inklusif. Yang kedua, menyesuaikan program MBG dengan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru. Yang keempat, membangun kerjasama dengan keluarga dan tenaga kesehatan. Contoh penerapan di sekolah. Jadi ini yang biasa diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru melakukan observasi kebutuhan murid. Yang kedua, guru berkomunikasi dengan orang tua. Sekolah juga menyediakan dukungan sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, guru membuat pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, bagaimana pentingnya berkomunikasi efektif dalam penelitian? Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Berikan contoh yang nyata. Gunakan diskusi dua arah, dengarkan pendapat guru yang lain, serta fokus pada solusi yang bisa diterapkan. Adapun di sini refleksi yang saya lakukan melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa bukti penelitian sangat penting dalam pendidikan untuk membantu guru dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, saya juga memahami bahwa setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga guru perlu terus belajar, bekerja sama, dan menggunakan data untuk memberikan layanan pembelajaran yang sesuai. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat tarik dalam pembelajaran kali ini, bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, agar semua murid memperoleh layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bukti penelitian membantu guru memahami kebutuhan murid secara lebih tepat, sedangkan literatur abu-abu dan meta-analisis dapat saling melengkapi dalam memberikan informasi dan data. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan data dan evidence sebagai dasar dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam